Shalom Bapak Ibu Saudara, dalam berkat mohon belas kasihan Allah. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah, sumber belas kasihan, kasihanilah kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kita baca ayat 47 yang berkata demikian. Ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bapak, Ibu, Saudara, dalam kemurahan Allah, seruan yang diucapkan oleh seorang pengemis buta ini sering kita dengar dari pengemis-pengemis yang menadahkan telapak tangannya dan berseru, "Kasihanilah aku." Kadangkala kita merenung sejenak, kasih enggak? Kasih enggak? Kasih enggak? Sambil memperhatikannya. Sering ada pengalaman si pengemis berpura-pura agar dikasihani dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Apakah seorang buta yang berseru mohon belas kasihan Tuhan Yesus berpura-pura buta? Ini jawabannya. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ayat 51 berkata demikian. Jelas bahwa ia tidak berpura-pura. Tidak ngapusi Tuhan Yesus. Tidak membohongi Tuhan Yesus. Tampil di hadapan Tuhan Yesus apa adanya. Tidak bersandiwara. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, di depan manusia kita bisa berpura-pura. Tidak tampil apa adanya. Tetapi jangan bersandiwara di hadapan Tuhan Yesus. Karena Ia Allah yang Maha Tahu. Semua telanjang di hadapannya. Mungkin kita belum punya pengalaman berseru kepada orang lain seperti orang buta ini berseru kepada Tuhan Yesus, "Kasihanilah aku." Karena malu, merasa tidak pantas. Di hadapan manusia bisa saja punya sikap seperti itu. Tetapi jangan bersikap seperti itu kepada Tuhan Yesus. Supaya kita merasakan, mengalami mujizat dari Tuhan Yesus seperti yang dialami oleh orang buta ini. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Demikian ayat 52. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kasih sayang Allah, Bartimeus dalam firman Tuhan ini merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Bartimeus minta dengan rendah hati, bukan dengan perasaan bahwa ia berhak menerima apa yang ia minta.
yaitu bahwa ia berhak untuk disembuhkan. Sikap seperti ini pada umumnya ada pada setiap pengemis, bahwa orang punya hak penuh untuk memberinya atau tidak memberinya. Bartimeus juga sadar bahwa Tuhan Yesus punya hak penuh untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permintaannya itu. Sungguh tergantung pada belas kasihan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Allah, di sisi lain ada hal yang sangat mendasar pada diri Bartimeus, yaitu ia sangat yakin bahwa yang bernama Yesus itu tidak sembarang pribadi, tetapi pribadi yang sanggup menolong, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan. Matanya yang buta itu dapat melihat kembali. Itulah imannya kepada Yesus, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Yesus. Buktinya, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Bapak, Ibu, Saudara dalam kemurahan Allah, bagaimana dengan kita meminta, memohon kepada Allah, bukanlah mengklaim, menuntut, karena merasa kita punya hak penuh atas apa yang kita klaim, yang kita minta, sehingga permintaan kita itu harus dipenuhi oleh Tuhan. Itu namanya memaksa Tuhan. Allah berdaulat atas segala sesuatu, termasuk atas segala permohonan kita. Bartimeus seorang buta, lalu ia minta agar dapat melihat. Ini permintaan yang sangat sesuai dengan kebutuhannya. Demikian pun kita harus belajar meminta kepada Allah sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Bapak, Ibu, Saudara dalam mujizat Tuhan Yesus, kita sudah belajar apa artinya kita tidak mengklaim apa yang kita minta kepada Tuhan harus kita terima seperti itu. Kita juga meminta sejalan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan seperti yang kita inginkan. Dan kita telah belajar bahwa kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa dapat melakukan apapun. Mari rasakan belas kasihan Allah di sepanjang perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Pemurah dan Pengasih, nyatakanlah belas kasihan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.